Halo, selamat siang sahabat Ananda. Kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita semua, Ananda Menyapa. Tepuk tangan dong. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial karena kita kemarin tanggal 17 September memperingati Hari Pangan Nasional ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita pada kali ini yaitu ahli gizi dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Seperti biasa, tidak kenal maka tidak sayang. Kita harus kenalan dulu sama narasumber kita pada kali ini ya. Halo Mbak. Halo. Manggilnya apa nih? Kakak, Mbak atau apa nih? Panggil nama aja. Panggil nama. Siapa sih namanya? Kenalan dulu dong. Halo, selamat siang sahabat Ananda. Perkenalkan nama saya Nova Rizky Nur Azizah, atau biasa dipanggil Riris. Saya ahli gizi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Oke, Gitu. biasanya dipanggil Mbak Riris. Mbak Riris ya. Dan Mbak Riris ini merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto, betul ya Mbak ya? Oke, kita akan berbincang dan mengupas tuntas ya Mbak tentang gizi, tentang pangan, karena kita kemarin baru memperingati Hari Pangan Nasional ya, tanggal 17 September kemarin ya. Dan tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu optimalisasi pangan lokal untuk penuhi kebutuhan gizi. Menarik sekali ya temanya ya Mbak ya. Kira-kira gimana aja sih maksudnya daripada optimalisasi, terus pangan lokal itu juga seperti apa, kita akan kupas tuntas di live Instagram pada kali ini ya, spesial untuk sahabat Ananda di rumah. Oke, sebelumnya ya kita akan sebelum kita membahas tentang pangan lokalnya dulu nih Mbak nih. Buat makanan bergizi seimbang kita harus ulik dulu, boleh kali ya buat awal-awal ini. Yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang dan pentingnya untuk kesehatan tubuh itu seperti apa sih Mbak? Oke, makanan gizi seimbang ya. Makanan gizi seimbang itu sebenarnya kita konsumsi makanan dengan komponen yang lengkap sesuai dengan anjuran. Kita memang punya anjuran dari Kemenkes yaitu gizi seimbang atau isi piringku. Nah, gizi seimbang ini di sini di dalamnya harus ada sumber karbohidratnya, terus kemudian ada protein hewani, protein nabati, sayur dan juga buah gitu. Kenapa penting untuk tubuh kita? Karena tubuh kita memerlukan energi untuk melakukan fungsinya dengan baik. Organ-organ dalam tubuh kita pun juga memerlukan energi untuk menjalankan fungsinya. Jadi kenapa penting kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu. Oke, berarti harus lengkap sesuai isi piringku itu ya. Iya, apa aja betul. Mbak isi piringku? Isi piringku itu nanti kita juga bahas ya. Kita bahas nanti ya. Kita bahas nanti. Oke, secara garis besarnya itu ya tadi ya, harus cukup memenuhi untuk kebutuhan dari tubuh sendiri gitu ya. betul. Oke. Terus udah kita akan singgung lagi tentang pangan lokal ya, sahabat Ananda yang di rumah. Jenis-jenis pangan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan gizi itu yang seperti apa sih, Mbak? Oke, jenis pangan lokal ya. Jadi sumber makanan itu kan banyak banget ya pangan lokal. Dan di Banyumas ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan makanan-makanan tersebut gitu. Jadi pangan lokal itu ada terbagi. Jadi yang pertama tadi sumber karbohidrat. Karbohidrat itu kita ada singkong, ada talas, kemudian ada jagung, kentang, ubi-ubian yang lain, ubi ungu dan lain-lain. Terus juga pisang juga termasuk ke dalam karbohidrat kompleks gitu. Terus kemudian yang kedua ada protein hewani. Protein hewani itu bisa didapat dari sumber seperti ikan. Ikan bisa dari ikan gabus, kemudian ikan nila, ikan gurame, kemudian dari telur, ayam, daging gitu. Terus kalau untuk protein nabati sendiri ini protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang merah, terus kacang kedelai, kacang hijau gitu. Kemudian ada sayur dan juga buah. Sayur sudah familiar ya, sayur ada sayur kangkung, kemudian ada bayam, wortel, brokoli dan lain-lain. Buah juga bisa didapatkan seperti buah pepaya, buah pisang, mangga, apel seperti itu. Oke. Nah, pangan lokal ini kan banyak, jadi tuh sebenarnya nggak ada satu jenis pangan khusus yang punya semua kandungan gizi. Jadi kita memang harus makan makanan yang beragam gitu, karena setiap makanan ini sebenarnya punya kandungan gizi unggulan masing-masing gitu. Oke. Dan sebentar, untuk pangan lokal sendiri ini yang membedakannya nih apa nih? Maksudnya dari optimalisasi pangan lokal, apakah itu berarti nggak boleh impor gitu ya dari luar negeri gitu ya? Harus dari perkebunan sendiri atau yang kayak gimana tuh maksudnya? Kalau untuk optimalisasi ini sebenarnya kita pengennya tuh kadang orang berpikiran karena makan sehat itu mesti harus yang mahal, mungkin bisa makannya
dari beras merah atau mungkin dari oat atau proteinnya dari salmon dan lain-lain. Sebenarnya kita punya produk makanan lokal ini yang punya kandungan gizi yang sama dengan produk-produk makanan tersebut. Iya, gitu. jadi nggak kalah banyak gizinya tuh nggak kalah ya sama gitu. makanan Jadi nggak yang melulu makanan sehat itu mungkin salad, iya, mungkin sandwich atau apa gitu. Iya, Seperti benar-benar. Apalagi di generasi-generasi yang mungkin Gen Z atau betul. Gen Alpha ini Iya. suka kadang FOMO ya Mbak ya, biasanya betul. kayak ada makanan yang lagi viral terus di Pengen coba sosial media, gitu. iya kayaknya ini bagus nih buat ini langsung coba, akhirnya keterusan makannya gitu. Sebenarnya nggak melulu soal itu ya, Iya, kita juga bisa betul. makan makanan lokal yang kandungan gizinya nggak kalah dengan bagus makanan. gitu ya. Oke Mbak. Terus untuk pengolahannya sendiri, nah tadi kan kita udah bahas tentang karbohidratnya tuh ada banyak sekali ya, dari umbi-umbian itu direbus enak ya Mbak. Iya, betul. Jadi lapar. Ya. Ada umbi-umbian, terus tadi juga ada seperti jagung yang kayak gitu-gitu ya. Itu untuk pengolahannya agar bisa kandungan gizinya tuh tetap optimal untuk tubuh, itu sebaiknya tuh seperti apa pengolahannya Mbak? Kalau untuk pengolahan sendiri itu kita usahakan kita makan real food. Jadi makanan real food ini makanan yang memang benar-benar sumber asli gitu. Jadi misalkan mau makan jagung nih atau mau makan ubi dan lain-lain tuh bukan kayak yang makanan olahan mungkin yang instan kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita makan ubi. Jadi untuk pengolahannya sebenarnya itu harus yang minim proses. Jadi misal nanti direbus, digoreng, kemudian ditumis kayak gitu juga masih bisa gitu. Jadi nggak terlalu banyak proses pengolahan gitu. Jadi kandungan gizinya pun masih tetap ada gitu. Oke, terus sebaiknya nih ya kan biasanya kayak contoh aja ya, misalnya ubi gitu. Ada yang ubi yang digoreng pakai tepung itu, tahu nggak Mbak? Sama yang direbus. Itu sebaiknya tuh yang bagus tuh, yang lebih bagus tuh yang mana Mbak biasanya? Oke, kalau untuk yang ubi rebus dan juga ubi digoreng pakai tepung itu keduanya punya kandungan gizi yang beda ya tentunya, karena tepung itu kan pasti akan menambah energi karena tepung kan sumber karbohidrat juga. Kemudian kalau digoreng juga pasti akan nambah ke kandungan lemaknya. Beda dengan yang hanya direbus, pasti dia akan kandungan gizi asli ubinya gitu. Oke, berarti sama-sama aja ya, punya kurang dan lebihnya masing-masing. Oke, untuk sahabat anak di rumah nih yang lagi nonton, yang lagi santai, yang pengen bertanya langsung oleh ahli gizi di sini, langsung kita jawab. Boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan langsung jawab di sini bersama Mbak Riris yang akan menjawab pertanyaan daripada sahabat Ananda. Ada kayak konsul gizi gitu nggak sih? Ada. Di rumah sakit Ananda pasti ada ya. Nah, itu jamnya berapa aja, boleh dikasih Kalau tahu? poligisi itu ada di hari Senin sampai Kamis di jam 10 sampai jam 12 siang. Hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 jam siang. 12 siang. Dicatat ya sahabat Ananda. Ini bisa kayak ini nggak Mbak, kan program-program diet kayak gitu bisa ya. Atau program menggemukkan badan barangkali bisa juga. Untuk anak-anak juga Anak-anak bisa. Semua umur berarti ya. Semua umur. Dari anak-anak sampai lansia semuanya bisa konsultasi gizi ya. Oke, dicatat ya sahabat Ananda. Hari Senin sampai Kamis dari jam 10 sampai jam 12 siang. Langsung datang aja ke sini mendaftar di Poli Gizi. Ya, betul. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Sambil nunggu nih ada yang mau nanya di kolom komentar, boleh. Nanti kita akan bacain langsung dari sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, Mbak. Nah, tadi kan kita udah banyak nih ya ngulik tentang jenis-jenis makanan apa saja, pengolahannya apa aja juga untuk panganan lokal ya. Terus ada nggak sih Mbak tantangan nih ya untuk menjaga keseimbangan gizi kita? Tantangannya nih apa aja? Misalnya kayak panganan lokal gitu ya, misalnya aduh susah nih didapetnya, misal ada yang sahabat Anda tinggalnya di kota kayak gitu ya, aduh tetap harus beli yang dari supermarket nih, harus yang cepat saji yang kayak gitu padahal pengen makanan lokal gitu misalnya. Tantangannya apa aja nih Mbak buat menjaganya? Oke, kalau misalkan mau tetap makan makanan yang kayak sekarang gitu, karena kan makanan fast food, junk food, makanan siap saji itu kan udah banyak banget ya sekarang. Betul. Ya kayak gitu. Sebenarnya bisa mungkin ada beberapa rumah makan atau restoran yang mungkin menyediakan juga healthy food gitu. Jadi bisa dipilih itu dengan biasanya healthy food itu kan
jarang ya yang pakai nasi, atau mungkin dia ganti dari nasi merah atau mau ganti kentang kayak gitu kan bisa. Mungkin itu bisa dipilih untuk teman-teman yang misalkan pengen untuk menjaga tetap keseimbangan kebutuhan gizinya tetap seimbang kayak gitu. Jadi tetap ada pilihannya ya. Mungkin sesekali kalau misalkan lagi ada waktu nih pengen masak sendiri kayak gitu juga bisa gitu. Jadi tetap ada mungkin kayak istilah kita cheating day gitu ya. Cheating day. Kalau Mbak Rini setiap hari apa cheating day-nya? Enggak. Udah dong. Sebagai ahli gizi ini kita penasaran ya. Apakah seorang ahli gizi makanannya itu selalu sesuai dengan yang seharusnya gitu ya? Apakah tetap ada cheating day-nya atau setiap hari cheating day dong. Atau gimana tuh Mbak? Tetap ada. Tetap ada. Setiap hari jadi, apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Jadi kalau aku pribadi lebih ke yang hari ini misalkan aku udah makan nih yang manis-manis kayak gitu, berarti nanti untuk makan selanjutnya aku nggak boleh makan yang manis-manis kayak gitu, udah stop gitu. Tetap jadi terkontrol tapi untuk jenis makanannya aku nggak terlalu terpaku kayak harus makan sayur yang direbus atau apa kayak gitu, enggak gitu ya. Tapi tetap kalau udah makan manis sebenarnya kita sama sih Mbak. Sebenarnya saya juga kalau hari ini udah makan manis ya besok ya makan manis lagi lah gitu. Enggak tetap ya udahlah besok makan manisnya dikurangin ya gitu. Mungkin sahabat Ananda semua di rumah juga banyak yang peduli sama kesehatan gizi sama keseimbangan gizi di dalam tubuh juga, mungkin banyak yang seperti itu juga Mbak. Itu lebih baik ya kayak gitu ya, daripada kita nggak kontrol makanannya. Kita tetap harus memperhatikan makanan yang sudah kita makan apa saja, terus kita harus tetap mengontrol apa saja yang besok kita akan makan lagi gitu ya. Oke, sudah ada satu pertanyaan nih dari Rogetorus. Zat gizi apa yang utama perlu dipenuhi untuk usia 40-60 tahun dan bisa didapatkan dari makanan apa? Terima kasih. Zat gizi yang bisa untuk 40-60 tahun. Oke, sebenarnya untuk makanan dari semua kalangan usia itu hampir mirip karena komponennya hanya itu saja. Karbohidrat, sayur, protein hewani, protein nabati, buah gitu ya. Cuma mungkin untuk usia di atas 40 tahun karena beda dengan anak-anak kan justru malah lebih banyak protein dan juga lemaknya. Kalau orang dewasa justru harus mulai dikurangi untuk asupan lemaknya. Jadi kita punya pedoman yang tadi dibilang yaitu isi piringku. Untuk isi piringku ini sendiri tuh saya ada poster. Jadi isi piringku sendiri itu karena kita biasa pakai piring yang bulat ya. Nah, jadi dianalogikan piring itu bulat. Nah, dalam satu piring ini nanti sudah ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk dan juga buah-buahan. Nah, makanan pokok itu, jadi piring itu dibagi 3. Makanan pokok itu sepertiga bagian, kemudian sepertiga bagiannya itu isinya sayur, kemudian 1/3 di atas itu dibagi 2 lagi, yaitu bisa diisi untuk lauk protein hewani dan nabati, kemudian buah-buahnya di sepertiga bagian di samping lauk pauk. Jadi bisa dibilang untuk asupan buah dan sayurnya itu setengah piring sendiri, jadi lebih banyak gitu. daripada karbohidratnya karbo dan juga proteinnya seperti itu. Nah, untuk jenisnya bisa karbohidrat kan tadi banyak ya, ada nasi, kemudian ada kentang, jagung, roti-rotian juga bisa kalau misalkan memang dia tidak ada penyerta penyakit khusus. Jadi makan karbohidrat jenis apa saja itu masih aman. Kemudian untuk sayuran juga bisa, mungkin dari tumis-tumisan, sop, mungkin sayur asam kayak gitu juga masih bisa dikonsumsi gitu. Untuk buahnya juga buah-buah yang bisa ditemukan di sekitar kita aja kan banyak ya, kayak pepaya, melon, apel, buah naga gitu. Oke, nggak ada pantangan khusus gitu Mbak untuk dari khusus, umur 40-60 tahun itu? Kalau untuk kalau dia tidak ada penyerta penyakit khusus seperti diabetes atau hipertensi, tidak ada pantangan khusus. Yang perlu kita batasi adalah kontrol porsinya, dan juga Kemenkes juga punya pedoman atau yang namanya itu batasi gula, garam, minyak. Nah, gula itu dalam sehari maksimal 5 sendok makan. Terus kalau garam itu 1 sendok teh perharinya,
Kalau minyak itu juga sama 5 sendok makan. Oke. Gitu. Dicatat ya sahabat Ananda, gula 5 sendok makan, minyak 1,5 sendok teh, Iya, satu satu sendok teh. sendok teh. Terus apalagi tadi, Mbak? Maaf, gula itu Gula, 4 sendok makan. gula 4 sendok makan. Apa tadi? Garam 1 Garam. sendok teh, kemudian minyak 5 sendok makan. Oke, itu. Jadi G4, G1, E5. G4, G1, E5 dicatat ya sahabat Ananda. Terus ini nih Mbak, kan tadi untuk usia 40 sampai 60 tahun, yang ke bawah juga nggak ada pantangan atau apapun tuh Mbak, sampai usia berapa sih Mbak? Kalau untuk anak-anak beda sendiri, mulai dari usia 6 sampai 12 bulan, kemudian 12 sampai 24 bulan tuh ada sendiri, dietnya beda-beda. Beda-beda ya? Betul, karena anak-anak kan lagi lebih sering, lebih banyak kebutuhan protein dan juga lemaknya ya, kayak gitu. Oke, tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari sahabat Ananda. Jadi tidak ada pantangan kecuali ada penyakit penyerta dan juga bisa didapatkan di mana saja ya Mbak ya. Oke, ada lagi yang bertanya, Kakak Eran.official. Kak, istri saya hamil, mau konsul gizi yang bagus buat perkembangan janin, bisa nggak ya? Bisa dong. Bisa ya Mbak? Bisa. Bumil, busui, bisa konsultasi boleh, juga. bisa. Boleh. Oke, caranya gimana Mbak? Kalau mau konsultasi gizi bisa sama kayak tadi ya? Iya, bisa ke Poligisi di hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, atau bisa hubungin ke nomor CS kita ya di 08222 08222 853696 ya. Itu tadi dia nomor CS kita. Boleh dihubungin di nomor CS kita atau langsung ke Rumah Sakit Ananda saja untuk mendaftar di poligizinya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih kayaknya ya dari Reni Widyastuti. Kak, jenis sayuran yang bisa menambah produksi ASI apa saja selain daun katuk? Oke. Jenis sayuran yang untuk memperlancar produksi ASI ya, sebenarnya nggak ada makanan khusus untuk memperlancar produksi ASI. Kita memang kalau ibu menyusui ini memang perlu makanan ekstra atau ada makanan tambahan. Jadi biasanya yang mungkin kebutuhannya 2000 kalori, kalau ibu menyusui kita tambah lagi. Nah, kalau untuk jenis makanannya itu sebenarnya nggak ada makanan khusus. Yang penting itu tetap memenuhi kaidah gizi seimbang seperti itu. Jadi tetap butuh asupan protein, itu juga penting banget untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil. Sayuran juga, sumber serat, buah-buahan juga seperti itu. Jadi untuk jenis sayuran apa saja itu bisa untuk memperlancar ASI. Ya, berarti apa saja ya? Tentunya kalau misalnya sahabat Ananda nih masih bingung, boleh langsung ke Rumah Sakit Ananda saja, bertemu langsung dengan Mbak Riris untuk konsultasi gizinya ya. Busui boleh, bumil juga boleh, yang lagi program diet atau pengemukan badan atau apapun itulah ya, program-program yang lain, bisa langsung saja bertemu dengan Mbak Riris di Rumah Sakit Ananda Purwokerto dari hari Senin sampai hari Kamis. Jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, balik lagi nih Mbak, kita ngobrol-ngobrol lagi tadi soal optimalisasi pangan lokal ya. Ini kan kita generasinya sudah lagi musim Gen Z ya Mbak ya. Eranya juga sudah lebih modern. Nah, kira-kira dan pangan lokal ini mungkin masih banyak stigma yang merasa itu tuh makanan tradisional untuk orang-orang tua. Terus juga ya mungkin beberapa persen itu masih ada yang beranggapan seperti itu. Dan generasi-generasi kita juga banyak yang mengikuti perkembangan zaman, pengennya makannya ya yang lagi viral-viral juga mungkin banyak kayak gitu ya. Terus gimana sih Mbak untuk melibatkan nih dari berbagai lintas generasi untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal lagi gitu? Oke. Nah, untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal lagi ini sebenarnya makanan lokal ini juga bisa diolah jadi makanan-makanan yang agak modern. Contohnya kayak pisang, itu kan pisang banyak ya sebenarnya ya. Nah, pisang sendiri ini kita bisa bikin nih kayak cemilan atau mungkin kudapan seperti pancake.
Jadi pisang nanti bisa dihancurkan, kemudian dikasih tepung terigu atau bisa juga pakai tepung mokaf. Tepung mokaf itu tepung dari singkong, dia teksturnya mirip kayak tepung terigu. Kemudian nanti dikasih telur, kita aduk aja jadi satu, terus kemudian kita masak jadi pancake kayak gitu. Itu juga bagus untuk anak-anak. Nah mungkin kalau makan pisang doang kan kayaknya bosen ya, atau mungkin makan ubi doang bosen. Ubi kan juga sekarang kayaknya udah banyak nih minuman-minuman viral yang rasa ubi ungu atau taro gitu ya. Nah itu kita juga bisa bikin sendiri dari ubi asli itu, jadi bukan dari yang produk yang sudah diolah jadi bubuk gitu. Jadinya makanan lokal ini juga bisa loh dibikin kayak makanan yang sekarang gitu. Jadi emang tergantung niat. Iya, betul. Niat dan kreativitas ya. Itu pasti nanti akan jadi makan makanan modern kayak zaman sekarang ya. Tapi kalau misalnya diolah-olah kayak gitu, itu nggak mengurangi kandungan gizinya, Mbak? Enggak. Yang penting kan dia memang tidak dijadikan makanan instan dengan bahan tambahan pangan lainnya, kayak contohnya pengawet atau pemanis buatan dan lain-lain gitu. Oke, berarti masih sama ya kalau gizinya ya, dari kita makan langsung sama diolah untuk jadi yang lebih menarik kayak gitu. Iya, betul. Sama aja gitu. Jadi emang harus ada niat, kemauan dan juga usaha. Iya. Oke, dan buat lihat nih ya pola makan seseorang nih ya, kadang kan ada yang terkontrol, ada yang juga nggak bisa ngontrol, kayak aduh lapar yang penting makan, aduh stres yang penting makan lah. Ya itu kadang-kadang kan suka kelewat, nanti jadinya malah ada beberapa gangguan juga kesehatannya. Nah kira-kira ada nggak indikator atau ukuran gitu, batasan dimana kita bisa lihat ini nih udah tercukupi nih buat tubuh kita gitu, ada nggak sih Mbak? Oke, kalau untuk orang dewasa itu kan biasanya kita pakai angka kecukupan gizi, ada namanya AKG, itu sekitar 2000 kalori. Nah dari situ kan bisa di tracking, sebenarnya ada aplikasi yang untuk tracking kita sudah makan apa aja nih gitu, cuma untuk jenisnya. Nah bisa aja 2000 kalori itu tapi kita cuma makan nasi sama mungkin ayam goreng atau mungkin nasi dengan yang lainnya kayak gitu kan. Nah kalau untuk indikator seseorang udah makan yang seimbang itu, di dalam piring makannya dia itu sudah ada nasi atau karbohidrat atau mungkin bisa kentang dan lain-lain, terus ada sayurnya, ada protein hewani, nabati dan juga buah. Itu sih yang tetap kembali kepada isi piringku. Tetap gitu. Kembali kepada isi piringku. Itu harus dilakukan setiap hari ya Mbak ya? Iya, jadi isi piringku itu memang sajian pedoman makan, sajian sekali makan. Berarti 3 kali sehari tuh harus isinya sehari. Itu ya Mbak ya? Aduh kalau misalnya saya makan nasi sama mie goreng itu gimana Mbak? Itu sama-sama nasi lauknya mie gitu? Lauknya mie. Gak boleh ya, harusnya ya? Oh, dipilih salah satu. Misal masih boleh kok kita makan mie goreng instan gitu, cuma kan mie ini kan sumber karbohidrat aja ya, jadi nanti bisa ditambah mungkin telur atau ayam atau yang lainnya, terus ditambah juga dengan sayurannya gitu. Jadi makanan-makanan sekarang tapi kita bikin jadi gizi seimbang. Gitu. Berarti tetap boleh nih makan mie sama boleh. nasi. Makan mie ya sama nasi enggak dong. Oh ya udah kayak gini. Makan mie, nasi, terus mie-nya dikasih telur sama ada sayurnya dikit deh. Gitu boleh nggak? Sayurnya sedikit seberapa? Nego. Soalnya kadang tuh ada beberapa yang termasuk saya makan mie doang kayak kurang kenyang, makan nasi doang nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Oke, berarti makan mie sama nasi lah. Oke, berarti nanti di isi piringku itu harusnya setengah-setengah, nasinya setengah, mie-nya setengah. Gitu, harus ada sayur, buah dan protein itu tadi. Iya. Kalau misalkan memang nggak bisa makan sayur di saat itu, bisa diganti buah. Bisa diganti buah. Tapi kalau akhir bulan tuh gimana Mbak? Akhir bulan buah banyak yang murah, buah pepaya murah. Saya selalu disanggah, emang tidak ada alasan untuk tidak sehat guys. Tidak ada alasan untuk tidak makan buah. Bener, gitu. Akhir bulan, awal bulan tetap isi piringku harus lengkap ya. Lengkap. Buah murah ya. Buah pisang berapa sih ya Mbak ya? Paling cuma 2.000 ya satu biji ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak makan makanan gizi seimbang. Lengkap, harus lengkap ya. Oke. Nah, kita udah masuk ke mitos atau fakta.
Jeng jeng jeng. Ya nggak ada soundnya ya. Oh, BTW buat sahabat Anda yang masih mau nanya masih boleh ya, masih diperbolehkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Kita masuk ke pertanyaan mitos atau fakta yang sering banget dijumpai atau masih salah tangkep nih di masyarakat ya. Yang pertama, makan malam membuat gemuk. Itu mitos atau fakta, Mbak? Mitos. Ya, berbahagialah sahabat Anda di rumah. Tapi perlu digarisbawahi makan Oke. malamnya jam berapa dan juga kegiatannya setelah itu apa. Oke, masih ada Jadi kalau syaratnya. misalkan kita makan malam nih jadi jam 9 malam, habis itu setelah makan langsung tidur. Nah, itu Harus mungkin ada yang jeda bikin dulu. gemuk itu. Ha-ha. Jadi makan malam itu sebaiknya 2-3 jam sebelum tidur. Sampai 3 jam sebelum Iya, tidur. jadi pasti ada jeda dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain dulu. Gitu, Oke. nggak langsung makan tidur gitu. Terus ada batasnya nggak jam makan malam tuh jam berapa? Untuk batasnya nggak ada, yang penting 2-3 jam sebelum tidur gitu. Berarti kalau saya makan jam 1 malam, saya harus tidur jam 3 malam. Jam 3 pagi. 3 pagi. Serius? Aduh, Itu kalau udah di itu atas rasanya jam sarapan ya. Iya, udah masuknya sarapan. Ini maksudnya sarapan ya. Berarti nggak bikin gemuk ya, mitos ya. Tetap tapi harus dengan catatan 2 jam sebelum tidur dan harus melakukan aktivitas yang lain dulu ya. Jadi habis makan tuh jangan langsung brek gitu. Tapi rasanya kalau habis makan tuh ngantuk ya. Mbak, itu. Mungkin itu kebanyakan karbohidratnya. Oh iya bener, itu makan nasi sama mie tadi tuh. Makan nasi sama mie habis itu tidur. Habis itu tidur. Bahkan makan sambil tidur. Saking karbo banyaknya itu. Iya, betul. Oke, untuk mitos atau fakta yang kedua, ibu hamil tidak dianjurkan konsumsi makanan amis seperti ikan dan telur. Itu mitos atau fakta? Mitos. Malah justru ibu hamil itu harus makan protein. Hmm. Jadi diet ibu hamil itu tinggi protein, tinggi energi. Jadi memang harus banyak proteinnya. Ikan itu sangat dianjurkan, telur, daging, ayam gitu bagus untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Betul, jadi itu tadi mitos ya. Ibu hamil kalau nggak salah nggak ada pantangan makanan apapun ya, kecuali ada penyakit penyertanya. Jadi boleh makan amis, makan ikan, makan telur malah dianjurkan ya untuk memenuhi kebutuhan protein. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan mitos atau fakta, masih ada yang bertanya, kita akan jawab dulu dari M.Wardani_. Berapakah toleransi cheating day dalam sebulan? Ini belum apa-apa udah mau toleransi cheating day. Ya udah kita tanya dulu sama ahli gizinya. Apakah ada toleransi untuk cheating day dalam sebulan, Mbak Riris? Oke, cheating day di sini mungkin maksudnya lebih ke kayak defisit kalori ya, yang Ada biasanya defisit kalori. makannya terjaga nih berapa ini, terus kita jadi pengen makan nih di luar sesekali kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan pengen makan di luar sesekali karena mungkin dengan makanannya seperti itu aja kan bosen ya. Bosen. Kadang pengennya agak yang berasa sedikit nih kayak gitu. Cuma 1 minggu sekali kayaknya cukup untuk cheating day kayak gitu. Nanti besoknya harus balik on track lagi. Oke. Nah, syaratnya itu. Terus dalam cheating day itu juga nggak boleh kita melebihi energi harian kita. Gitu. Ada perhitungannya ya Mbak, energi Tetap harus harian. ada, tetap harus diperhitungkan. Jadi misalkan jenis makanannya mau bebas nih, tapi kebutuhan seharinya harus tetap sama dengan Oke. yang biasanya gitu. Iya, jadi kebutuhannya tetap harus terpenuhi, tapi mungkin porsi dan juga jenis-jenis yang makanannya boleh bervariasi yang lebih lain lagi ya. 1 minggu sekali cukup Mbak M.Wardani. 1 minggu sekali ya, kalau perlu ya 1 bulan sekali aja. 1 bulan sekali ya. boleh. Tetap harus isi piringku tuh harus stay gitu terus ya Mbak ya, di setiap hari sepanjang hidup kita. Tapi untuk orang-orang seperti saya sepertinya ya kita harus berusaha dulu ya untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya, demi tubuh yang sehat. Gitu. Soalnya Dan makanan juga berat badan ideal tentunya diimbangi dengan olahraga juga ya guys. Gitu. Oke, sudah ada pertanyaan lain yang masuk rupanya ya di kolom komentar. Jadi kita bacakan dulu ya sebelum kita masuk ke mitos atau fakta lagi, kita balik lagi. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, yang baru bergabung mungkin, yang mau konsultasi gizi sama Mbak Riris, di sini ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Ananda setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 siang ya. Atau bisa hubungi di nomor customer care di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto 0822
082228536696. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Pertanyaan dari Rogero Setter. Izin bertanya, cemilan atau makanan selingan untuk orang yang sakit lambung atau GERD yang sudah parah apa ya Mbak? Karena biasanya kalau makan buah GERD-nya akan kambuh. Boleh langsung dijawab Mbak. Oke, sebenarnya ini untuk penderita MAH atau penyakit lambung lainnya, GERD kayak gitu. Prinsip makanya kadang kan biasanya penderita GERD atau lambung lainnya itu kan perutnya suka mual gitu ya. Betul. Nggak enak untuk makan, kadang makan sedikit aja rasanya udah begah dan lain sebagainya gitu. Nanti jadi untuk cemilan bisa pilih makanan dengan yang kayak kandungan gasnya itu nggak terlalu banyak gitu. Mungkin kalau roti-rotian kan itu pakai ragi ya, dan juga agak bergas kayak gitu, bisa dikurangi gitu. Terus kemudian pilih buah-buahnya juga yang aman itu untuk penderita lambung, itu seperti melon, pepaya kayak gitu, itu aman untuk penderita lambung. Kalau buah-buah yang agak asam seperti jeruk, kemudian pir, pisang, itu sebaiknya dikurangi atau dihindari gitu. Dan prinsip makan untuk penderita GERD ini itu sebenarnya porsi kecil tapi sering gitu. Jadi makanya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kayak gitu. Dan juga jangan sampai telat makan. Jam makannya harus diatur banget gitu. 3 kali makan utama dan juga 3 kali selingan gitu. Oke, seperti itu Kakak Rodger Setter tadi yang sudah bertanya, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Kakak. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti kita langsung bertanya dan dijawab oleh ahli gizi dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kita lanjut lagi nih ya Mbak ya ke pertanyaan mitos atau fakta. Tadi kita udah nanya makan malam bikin gemuk atau enggak, ternyata mitos. Ibu hamil tidak boleh makan amis-amisan juga mitos. Terus ada pertanyaan lagi, bayam, sayur bayam, apakah sayur bayam tidak boleh dipanaskan? Kadang kan kalau anak kosan ya masuk saya kalau makan sayur sisa ya pengennya ditaruh kulkas terus diangetin besoknya kayak gitu. Apakah sayur bayam boleh? Itu fakta, nggak boleh dipanasin. Jadi di dalam sayur bayam ini ada kandungan namanya asam oksalat. Jadi asam oksalat itu kalau nanti dipanaskan berulang dia bisa jadi toksik atau racun gitu. Tapi toksik atau racunnya itu bisa sampai menyebabkan apa Mbak? Kalau itu nanti di reaksi di orang pasti akan beda-beda ya. Mungkin bisa begah, kembung dan lain-lain. Oh gitu. Tapi sayuran yang lain boleh nggak? Sayuran yang lain juga dianjurkan setelah matang dikonsumsi langsung dan tidak dianjurkan untuk pengolahan berulang. Oke. Jadi nggak cuma bayam ternyata ya. Ya kalau masak, kalau beli secukupnya saja, langsung dimakan, dihabiskan, jangan dipanaskan besokannya. Ya mungkin bagi saya yang anak kos ini akhir bulan pengennya ngirit. Kembali lagi ngirit. Tapi enggak, ternyata kita harus banyak nih ya pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapetin di sini, yang ya bisalah nanti diatur-atur lagi gimana biar tetap bisa mempertahankan gizi kebutuhannya buat tubuh kita juga. Oke, selanjutnya mitos atau fakta, penderita diabetes tidak boleh konsumsi karbohidrat. Penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Boleh dong. Boleh. Justru penderita diabetes juga tetap butuh karbohidrat. Cuma beda mungkin dengan orang biasa, kita biasanya makan nasi dan lain-lain kayak gitu, itu kan karbohidrat simplex atau karbohidrat sederhana. Bedanya dengan orang diabetes itu dia dianjurkan untuk konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu tuh contohnya kayak yang tadi ubi-ubian, kentang dan lain-lain, karena dia juga rendah gula, selain itu juga tinggi serat. Jadi kenyangnya nanti bisa lebih lama gitu. Oke. Jadi boleh ya penderita diabetes boleh konsumsi karbohidrat, cuman berbeda ya dengan kalau mau makan nasi putih biasa juga boleh. Cuma tetap dikontrol untuk porsinya. Oke, tetap dikontrol porsinya ya. Jadi tetap boleh. Oke, sebelum kita masuk lagi udah ada pertanyaan yang masuk dari Sindu Wicaksono. Kalau bayam dikeripik bahaya nggak Kak? Bayam tadi nggak boleh dipanasin, tapi kalau dikeripikin boleh nggak? Kalau dikeripikin, jadi
tentunya kandungan gizinya pastinya akan berbeda. Karena tadinya yang mungkin bayam dibikin sayur bening kayak gitu kan, dia memang asli dia dapat kandungan gizi bayamnya, sedangkan kalau di keripik kan jadi sama kayak case-nya yang ubi dikasih tepung gitu. Udah itu apalagi kalau keripik itu kan pasti gorengnya pakai banyak minyak ya, atau deep frying gitu, pasti kandungan lemaknya akan jauh lebih tinggi kayak gitu. Jadi sesekali makan kayak gitu nggak apa-apa, dikontrol. Cuma kalau untuk makannya yang terlalu banyak itu nggak dianjurkan juga. Gitu. Padahal enak ya keripik bayam. Iya, gurih ya. Gurih, banyak MSG-nya, banyak lemaknya, dari tepungnya juga crispy banget. Itu nggak boleh ternyata setiap hari makan itu ya Mbak ya. Tapi harus dikontrol porsinya. Makan itu terus habis itu sebelahnya ada buah, sebelahnya ada protein, gitu boleh nggak Mbak? Oh boleh, kalau misalkan mau dicampur sedikit gitu buat gurih-gurih nggak apa-apa dong. Oke, gitu. boleh guys. Tetap boleh, yang penting tadi isi piringku tetap harus terpenuhi setiap harinya. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Sindu Wicaksono? Kalau mau tanya lagi boleh, langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan mitos atau fakta. Ini terakhir ya Mbak Riris. Kopi bikin tidak ngantuk, apakah itu mitos atau fakta? Fakta. Iya, karena di dalam kopi sendiri itu kan ada kafeinnya ya, mengandung kafein, jadi itu bisa bikin kita istilahnya seperti kayak jadi nggak ngantuk gitu. Jadi lebih kita berenergi punya, gitu ya? berenergi, punya efek yang bikin kita nggak ngantuk gitu. Berarti bener ya, kalau kopi biar begadang tuh minum kopi kayak gitu ya? Biasanya orang begadang minumnya kopi gitu. Oke guys, berarti kalau yang mau begadang ngerjain tugas boleh, tapi boleh nggak sebenarnya Mbak Kalau untuk begadang minum kopi, tapi untuk begadang sengaja begadang gitu tiap hari itu, gitu. Kalau disengaja tuh nggak boleh, Oh, karena ya, kan kita jangan tetap ya. harus mengatur jam tidur kita gitu. Tidur betul. kan minimal 6-8 jam per hari kayak gitu ya. Betul, jadi seperti itu guys. Boleh minum kopi, tapi ya jangan setiap hari ya. Tapi jangan buat sengaja, aduh mau nggak tidur hari ini, aku besok mau nggak tidur terus. Minum kopi. Jangan, terus. tetap harus diatur. Tetap walaupun kita udah memperhatikan kandungan gizi, isi piringku udah terpenuhi semua, tapi yang lain-lainnya juga harus diperhatikan, kayak tadi pola tidur, aktivitas fisiknya, terus Konsumsi air putih, konsumsi air kebersihan putih. diri juga. Betul, hygiene sanitasi juga perlu diperhatikan. Seperti itu. Ini kita tadi sudah mainan mitos atau fakta ya Mbak ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan akhir dari perjumpaan acara kita. Ternyata masih ada sahabat Ananda yang antusias ya pada siang hari ini. Semangat nih ya, kalau sahabat Ananda semangat, kita jadi semangat di sini ya Mbak ya. Ada pertanyaan dari MNGSAP. Kak, tips mengurangi nafsu makan gimana ya? Mengurangi nafsu makan gimana ya? Mungkin kakaknya lagi diet mungkin ya, pengen diet atau pengen gak makan gitu. Emang bisa Mbak mengurangi nafsu makan? Mengurangi nafsu makan mungkin bener ya kayak tadi, kayak lagi diet atau defisit kalori kayak Iya, gitu. Cuma ada struggle atau apa mungkin gitu ya. Jadi mengurangi nafsu makan dan pengen nggak makan sama sekali itu sebenarnya nggak bagus juga buat tubuh kita, karena kan tubuh tetap melakukan fungsinya gitu kan, organ-organ, jadi tetap butuh energi. Nah mungkin bisa makannya porsinya lebih sedikit, atau defisit kalori itu kan dikurangi ya dari porsi makan biasanya kayak gitu. Dengan kita pilihnya jadi tadi kayak yang karbohidrat kompleks itu, biar kenyangnya lebih lama. Terus pilih jenis makanan yang banyak serat juga kayak gitu, biar kenyangnya lebih lama. Jadi nanti untuk konsumsi yang lainnya seperti karbohidrat, protein dan lain-lainnya itu bisa lebih terkontrol gitu. Oke, jadi diatur makanan jenis-jenis makanannya ya, supaya kenyangnya lebih lama. Kenyangnya lebih lama biar enggak, terutama seratnya harus dibanyakin. Oh gitu. iya, serat apa aja tuh ya berarti ya? Serat itu bisa didapat dari buah dan sama sayur. Buah sama sayur, harus makan buah dan sayur. Oke, itu kuncinya. Tapi nih ya, ngomong-ngomong diet tadi ini ya, aduh jadi balik lagi, nggak apa-apa ya emang kita nanya-nanya ya. Ngomong lagi ada ahli gizi di sini guys. Kita nanya-nanya aja terus. Diet, tips-tips diet yang sehat itu gimana sih Mbak? Pengen tahu deh kita.
tips-tips diet yang sehat, yaitu yang pertama tentunya kayak tadi kita udah bahas nih dari tadi, isi piringku yang memenuhi gizi seimbang. Terus tujuan dietnya ini sendiri untuk apa kayak gitu. Kalau misalkan untuk defisit untuk pengurangan berat badan berarti kan kita harus defisit kalori. Cuma defisit kalori itu kan nggak boleh kita mengurangi satu jenis makanan aja, kayak misalkan nggak boleh nih aku mau nurunin berat badan, aku nggak mau makan nasi gitu, cuma makan protein aja kayak gitu, itu juga nggak bagus karena tetap harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang kayak gitu. Nah yang terpenting adalah dalam diet ini yang itu adalah konsisten adalah kunci. Kadang biasanya orang nggak sabaran pengen, kok aku udah makan sehat kayak gini udah seminggu tapi berat badanku nggak turun-turun gitu ya. Nah berat badan itu idealnya turun satu minggu itu setengah kilo aja udah bagus. Jadi kalau satu minggu mungkin ada iklan yang turun sampai 3 kilo, 4 kilo, itu malah perlu dipertanyakan kayak gitu. Jadi yang utama dalam diet ini adalah konsistensi kayak gitu. Konsisten dalam kita memilih makanan yang sesuai untuk tubuh kita kayak gitu. Ini kita jadi banyak sekali ya penyerap ilmu dari Mbak Riris. Ini ilmunya diserap oleh sahabat Ananda, Mbak Riris nggak berkurang kan ilmunya ya? Masih tetap ya? Masih tetap ya. Bagus lah kalau gitu. Ini berhubung kita waktunya sudah habis dan terbatas ya, boleh kasih kesimpulan untuk sahabat Ananda sendiri di rumah Mbak Riris untuk tema kita pada siang hari ini ya, optimalisasi pangan lokal untuk penuhi kebutuhan gizi. Jadi untuk teman-teman di rumah mulai sekarang bisa menerapkan isi piringku sebagai bentuk dari makanan gizi seimbang ini. Terus kemudian juga jangan lupa untuk konsumsi makanan yang beragam, karena makanan lokal juga nggak kalah kandungan gizinya dengan makanan-makanan yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk makan makanan yang beragam, olahraga, penerapan hidup bersih sehat, dan juga tetap menjaga berat badan ideal gitu. Itu luar biasa sekali nih Mbak Riris, ilmunya sangat bermanfaat untuk semuanya nih ya, untuk sahabat Ananda di rumah, untuk saya juga nih banyak yang baru tahu ternyata ternyata gitu. Nanti bisa langsung diterapkan ya sama sahabat Ananda di rumah. Dan untuk Mbak Riris sendiri ini ahli gizi di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto ada setiap hari Senin sampai Kamis ya tadi ya. Senin sampai Kamis dari jam 10 sampai jam 12. Jadi buat sahabat Ananda di rumah yang mau konsultasi gizi, boleh langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto di hari Senin sampai hari Kamis pukul 10 sampai 12 siang. Atau bisa menghubungi customer service kita di 08222 853696. Mbak Riris, terima kasih banyak kesempatannya pada siang hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk sahabat Ananda di rumah dan juga bisa diaplikasikan langsung ya oleh sahabat Ananda di rumah. Terima kasih banyak Mbak Riris, semoga kita bisa berbincang pada lain kesempatan. Dan untuk sahabat Ananda di rumah, boleh kasih tepuk tangan untuk Mbak Riris. Tim mana tim support Ini Mbak Riris sudah banyak memberikan ilmu untuk kita. Terima kasih banyak ya Mbak Riris. Dan untuk sahabat Ananda semua di rumah, jangan lupa untuk datang ke Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto ya, setiap hari Senin sampai Kamis untuk konsultasi gizi dengan Mbak Riris ya. Langsung saja datang ke pendaftarannya atau dihubungi di nomor CS kita di 08222 853696. Dan Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto juga melayani berbagai macam layanan ya, terutama diantaranya adalah vaksin meningitis untuk keberangkatan umrah atau perjalanan ke luar negeri, dan juga medical check up. Jadi bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto setiap hari ya, karena kita melayani vaksin meningitis dari hari Senin sampai hari Sabtu dari pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat, dan medical check up untuk kebutuhan pilkada ya, KPPS setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 5 sore juga. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto atau hubungi sekali lagi di nomor CS kita di 08222 853696. Terima kasih banyak Mbak Riri sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk sahabat Ananda di rumah juga. Semoga kita sama-sama sayang. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan ini adalah
Ananda menyapa hari apa nih ya berarti ya? Hari Kamis 19 September 2024 bersama Mbak Nova Rizky Nur Aziza Esther GZ telah berakhir. Semoga kita bisa ketemu di Ananda menyapa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah sahabat Ananda, gimana nih closingannya? Dadah, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu.